Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di praktikum pemrograman web. Di pertemuan minggu kali ini, di minggu ke-6, kita masuk ke pembahasan CSS. Nah, mungkin sebelumnya kita sudah pernah belajar CSS di pertemuan sebelumnya, mungkin hanya sekilas. Nah, untuk pertemuan ke-6 ini kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai CSS. Nah, secara singkat, CSS merupakan sebuah bahasa style atau merupakan gambar lembar yang digunakan untuk mengatur tampilan dan layout dari sebuah halaman web. Nah, dengan menggunakan CSS, kita dapat memisahkan tampilan dari konten sehingga memudahkan kita untuk merancang dan memodifikasi tampilan dari sebuah halaman web secara terpisah. Kemudian CSS bekerja dengan cara mengatur atau menentukan styling dan layout dari elemen-elemen HTML melalui aturan-aturan yang ditulis dalam file terpisah dan ekstensi .css. Dalam CSS, setiap elemen HTML memiliki beberapa properti seperti properti styling yang bisa diatur seperti warna, ukuran, posisi, dan lain sebagainya. Jadi secara singkat, CSS merupakan memberikan style pada halaman web untuk merupakan mekanisme sederhana untuk mengatur gaya, style, warna, ukuran, dan posisi dalam sebuah halaman web. Nah, sejarah CSS Shading Style Sheet pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh Walt White sebagai bagian dari spesifikasi HTML versi 3.2. Kemudian CSS ditujukan untuk memisahkan tampilan dari struktur atau konten HTML yang sebelumnya sering diatur langsung melalui tag HTML seperti font dan color. Nah, pada dasarnya CSS masih relatif sederhana dan memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan styling yang bisa diatur. Kemudian seiring waktu CSS mengalami perkembangan dan penambahan fitur baru yang semakin memperluas kemampuan. Saat ini CSS terus mengalami perkembangan dan penambahan fitur-fitur terbaru seperti CSS Grid dan Flexbox yang memungkinkan pengaturan layout yang lebih fleksibel dan mudah untuk diatur. Nah, kemudian CSS semakin fokus pada responsif yang memungkinkan tampilan halaman web untuk menyesuaikan diri sebagai ukuran layar dan perangkat yang berbeda. Jadi nanti tampilan CSS yang saat ini akan menyesuaikan sesuai penggunaan seperti gadget, laptop, dan handphone. Nah, sebelum adanya CSS menggunakan tag HTML walaupun banyak keterbatasan. Dengan mendesain menggunakan tag HTML, maka program akan lebih panjang serta sulit untuk melakukan perubahan style pada sebuah halaman. Contohnya seperti ini, font size dengan ukuran 6, color light blue, warnanya blue, kemudian face atau jenis fontnya dia Arial, kemudian center dia posisi tengah, kemudian heading 1 hello world. Nah, mungkin untuk lebih rapinya seperti ini. Nah, dengan CSS maka akan mempermudah melakukan perubahan tampilan program dan lebih terlihat rapi. Jadi tag HTML sendiri, kemudian CSS sendiri. Jadi nanti ketika kita akan melakukan perubahan tidak perlu merubah HTML-nya, hanya merubah di CSS-nya. Kemudian CSS merupakan aturan yang digunakan untuk menampilkan elemen
tag HTML dan kemudian dibuat terpisah dengan file HTML. Kemudian bertujuan untuk memisahkan konten dan style. Kemudian satu CSS dapat digunakan untuk banyak halaman HTML. Kemudian satu halaman HTML dapat diperlihatkan berbeda jika menggunakan CSS yang berbeda. Nah, ini contohnya satu teks HTML tapi dengan dua CSS. Nah, seperti ini. Kemudian sintak CSS. Ini contoh sintaknya. Heading 1 merupakan selektor, kemudian color merupakan properti, kemudian blue merupakan value. Jadi selektor dalam CSS itu digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan diatur tampilannya seperti heading 1, teks paragraf, ataupun div. Kemudian properti dalam CSS digunakan untuk mengatur tampilan atau perilaku elemen yang telah dipilih dengan selektor. Nah, biasanya properti itu berupa warna, kemudian ukuran font, kemudian posisi, kemudian margin dan padding, dan masih banyak lagi. Kemudian value dalam CSS digunakan untuk memberikan nilai pada properti yang telah dipilih dengan selektor. Nah, nilai biasanya berupa angka, kemudian warna, atau kata kunci tertentu tergantung pada properti yang dipilih. Nah, untuk penulisan CSS lebih dari satu properti bisa ditulis seperti ini. Heading 1 dengan colornya red, kemudian font size, dia ukurannya dengan 48 pixel. Kemudian teks elegant, yaitu dia posisinya tengah. Teks shutdown, dia 2 pixel, 2 kali 2 pixel, kali 4 pixel. Nah, untuk selanjutnya kita akan pengenalan mengenai penempatan CSS. Nah, ada beberapa cara untuk penyisipan CSS dalam dokumen HTML. Yang pertama adalah inline inline CSS dapat menambahkan CSS secara langsung pada elemen HTML menggunakan atribut style. Contohnya ini heading 1, stylenya color red, kemudian font size 24 pixel, kemudian dia mencetak hello world. Nah, mungkin ini tidak disarankan untuk penggunaan CSS inline. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi style CSS-nya itu langsung masuk di heading 1. Jadi mungkin programnya juga akan lebih berantakan ya. Dan mungkin programnya akan lebih panjang. Contohnya ini heading 1, dia colornya blue, teks elegant, dia posisinya tengah. Kemudian teks paragrafnya dia berwarna red, kemudian font size-nya 20 pixel. Kita coba untuk buka aja. Nah, hasilnya seperti ini. Dengan heading 1, judul halaman berwarna biru. Kemudian teks paragrafnya dia berwarna merah. Oke, selanjutnya penempatan CSS internal CSS. Nah, kita dapat menggunakan CSS pada dokumen HTML menggunakan text style yang ditempatkan di bagian head dokumen. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi untuk penempatan CSS untuk yang internal, dia di bagian head. Untuk style diawali dengan style, kemudian yang ingin ditambahkan untuk CSS di sini heading satunya diberi warna blue, kemudian posisi tengah, kemudian untuk tag paragrafnya dia berwarna merah, kemudian font size-nya 20 pixel. Kemudian untuk mengakhiri CSS dengan flash, kemudian style. Kita coba untuk program yang ini. Nah, sama hasilnya. Oke, selanjutnya
ada penempatan CSS eksternal. Nah, kita dapat menambahkan CSS pada dokumen HTML menggunakan file eksternal CSS yang dipanggil melalui tag link di dalam bagian head. Nah, ini biasanya paling sering digunakan dan paling disarankan untuk penggunaan CSS. Contohnya ini. Jadi ini dokumen HTML-nya. Untuk CSS-nya pemanggilannya menggunakan ini link file. Untuk CSS-nya seperti ini. Ini nama file CSS. Nah, ini untuk file CSS-nya. Dia merubah heading 1 dengan warna color blue, kemudian posisi teksnya di tengah, kemudian paragraf dia berwarna merah, kemudian font size-nya 20 pixel. Dan untuk penempatan filenya bisa disatukan seperti ini, atau bisa membuat folder baru. Ini bisa dipindah ke sini. Nah, untuk pemanggilannya nanti bentar kita jalankan dulu. Nah, ini karena CSS-nya berpindah folder, maka kita ubah yang di sini. Nah, ini dia untuk CSS eksternal. Kemudian lanjut untuk font CSS. Nah, font CSS ini merupakan sebuah kode yang digunakan untuk mengatur tampilan huruf pada sebuah halaman web. Nah, CSS font ini memberikan kontrol yang lebih besar pada jenis ukuran, warna, dan style teks pada sebuah halaman web. Nah, berikut ini beberapa properti font CSS yang sering digunakan. Yang pertama adalah font family. Nah, biasanya digunakan untuk menentukan jenis font yang digunakan, seperti Arial atau Times New Roman, ataupun font yang sudah diinstal di komputer. Kemudian ada font size. Nah, biasanya untuk mengatur ukuran teks. Kemudian font weight digunakan untuk menentukan ketebalan teks seperti bold ataupun normal. Kemudian yang keempat ada font style, digunakan untuk menentukan style teks seperti italic ataupun normal. Kemudian ada font color, yaitu untuk memberikan warna kepada warna di teks. Nah, contohnya sebentar. Nah, di sini contoh font family. Kita coba untuk buat heading 1 aja. Kita buat CSS-nya untuk heading 1. Font family. Times New Roman.
coba Arial. Nah, fontnya berubah ya. Kemudian font size kita akan memberikan ukuran 20 pixel. Nah, ukurannya berubah dengan ukuran 20 pixel. Kita coba untuk font style-nya ya. Nah, font style-nya kita rubah menjadi italic, maka dia teksnya akan miring. Kemudian font color kita bisa misalkan red. Font color tidak berubah. Nah, berubah untuk warnanya. Selanjutnya ada text styling. Text styling CSS merupakan sebuah kode CSS yang digunakan untuk mengatur tampilan teks pada sebuah halaman web. Nah, ada banyak sekali properti yang dapat digunakan untuk mengatur tampilan teks seperti color, kemudian font family, font size, font weight, font style, text alignment, text decoration, text transform, line height, letter spacing, dan text shutdown. Kita bahas untuk yang text decoration. Nah, penggunaan properti CSS text decoration yaitu untuk menambahkan garis bawah pada teks. Kita coba untuk text decoration. Text decoration. Kita coba underline. Nah, dia akan memberikan garis bawah seperti ini. Lalu kita coba untuk membuat overline. Nah, maka garis ininya dia berada di atas. Kita untuk buat line drop. Line maaf, salah. Oh, ini salah. Nah, dia maka akan mencoret teks. Oke, selanjutnya ada transformasi teks CSS. Nah, transformasi teks CSS merupakan properti yang digunakan untuk mengubah tampilan teks dengan mengubah ukuran, posisi, dan orientasi huruf dan kata. Nah, contoh beberapa properti transformasi teks yang sering digunakan antara lain ada teks transform. Nah, biasanya digunakan untuk casing teks menjadi huruf besar atau kecil. Nilai yang dapat digunakan adalah uppercase untuk mengubah menjadi huruf besar, lowercase untuk mengubah menjadi huruf kecil. Kemudian ada kapitalis.
Nah, biasanya untuk merubah huruf kapital pada awalan setiap kata. Kemudian ada tag orientation, digunakan untuk mengatur orientasi teks pada suatu elemen. Nilai yang dapat digunakan antara lain make untuk orientasi horizontal dan vertikal. Upright digunakan untuk orientasi vertikal di bawah ke atas. Kemudian ada sideway untuk orientasi horizontal ke kiri dan ke kanan. Kemudian ada text ident digunakan untuk mengatur jarak teks dari tepi kiri suatu elemen. Kemudian ada word spacing digunakan untuk mengatur jarak antara kata dalam teks. Kemudian ada background CSS. Nah, background CSS adalah properti yang digunakan untuk menentukan gambar ataupun warna yang digunakan dijadikan sebagai latar belakang suatu elemen pada halaman web. Nah, berikut beberapa properti CSS yang digunakan untuk mengatur background. Yang pertama ada background color, digunakan untuk menentukan warna latar belakang elemen. Kemudian ada background image, digunakan untuk menentukan gambar yang akan dijadikan sebagai background ataupun latar belakang. Kemudian ada background repeat, digunakan untuk mengatur pengulangan gambar latar belakang. Nilai yang dapat digunakan adalah repeat untuk mengulang horizontal dan vertikal. Repeat X untuk mengulang horizontal saja, repeat Y untuk mengulang vertikal saja, atau no repeat untuk tidak melakukan pengulangan. Kemudian background CSS position digunakan untuk mengatur posisi gambar latar belakang. Kemudian nilai yang dapat digunakan antara lain left, center, right, top, dan button atau koordinat dalam suatu pixel. Kemudian ada background size digunakan untuk mengatur ukuran gambar latar belakang. Nilai yang dapat digunakan antara lain auto untuk ukuran asli, kemudian cover untuk mengisi seluruh area elemen tanpa mempertahankan rasio aspek. Kemudian untuk contoh memuat seluruh gambar tanpa melebihi ukuran CSS. Nah, contohnya seperti ini. Background colornya dia menggunakan kode. Kemudian background image dia menggunakan URL mengarahkan gambar.png. Kemudian background repeatnya dia no repeat. Kemudian background position dia posisinya di tengah. Kemudian background size dia cover. Kode CSS dia di atas akan memberikan gambar bernama gambar. Nah, seperti tadi udah di sini. Kemudian selektor CSS. Nah, selektor CSS merupakan bagian yang digunakan untuk menentukan elemen atau kelompok elemen mana saja yang diberikan gaya ataupun style. Nah, ada beberapa jenis selektor yang digunakan pada CSS antara lain. Yang pertama ada selektor elemen. Nah, digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan nama elemen. Contohnya heading 1 dia berwarna red. Kemudian ada selektor kelas. Selektor ini digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan kelas yang diberikan kode CSS. Untuk selektor kelas dimulai dengan tanda titik dan diikuti dengan nama kelas. Contohnya seperti ini. Titik teks strip merah. Kemudian color berwarna merah. Kemudian selektor ID digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan ID yang diberikan kode CSS. Untuk selektor ID dimulai dengan teks pagar, kemudian diikuti dengan ID. Contohnya seperti ini, teks pagar header, background color blue. Kemudian selektor universal. Nah, merupakan elemen untuk memilih pada suatu halaman. Jadi selektor ini digunakan untuk memilih semua elemen pada halaman web. Untuk penulisannya diawali dengan tanda bintang.
seperti ini. Kemudian selektor gabungan. Selektor ini digunakan untuk memilih elemen berdasarkan gabungan dari selektor lainnya. Gabungan selektor ditulis tanpa spasi untuk memilih elemen yang sama, dan dengan spasi untuk memilih elemen yang berbeda dalam elemen lain. Contohnya seperti ini. Div titik teks merah, kemudian colornya warna merah. Kemudian ada selektor shadow class, merupakan selektor yang digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan status atau perilaku elemen tersebut. Shadow class ditulis setelah selektor utama dan diawali dengan tanda titik 2. Contohnya ini teks A, hover, color blue. Nah, ini ada selektor CSS. Nah, di sini untuk heading 1, heading 2, dan tag paragraf dia sama. Teks elegantnya center, kemudian colornya blue. Nah, ini bisa digabungkan atau jadi satu seperti ini untuk penulisannya. Heading 1, heading 2, teks P, kemudian teksnya center, kemudian color red. Jadi lebih memperpendek program ya. Kalau di sini kan lebih panjang. Ini salah nih sebenarnya ini. Ini sudah jadi satu di sini, ini tidak perlu. Contohnya seperti ini ya. Maka ada contohnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Simple selectornya ada ID, kemudian kelas, kemudian elemen dot class, kemudian bintang, kemudian elemen, kemudian elemen. Nah, nanti silakan dipelajari lebih mendalam lagi untuk CSS. Nah, di sini ada beberapa referensi untuk belajar CSS. Ada W3C, kemudian ada developer Mozilla, kemudian CSS Trick, kemudian Free Code Camp, kemudian Kode Academy, kemudian W3 School, kemudian CSS Reference, kemudian CSS Green Garden, kemudian Flexbox Froggy. Nah, itu tadi beberapa referensi untuk teman-teman bisa belajar mengenai CSS. Kemudian untuk praktikumnya silahkan dicoba dari ini internal, CSS internal, kemudian inline CSS, kemudian import, kemudian eksternal CSS. Silahkan dicoba untuk dipraktekkan. Nanti selanjutnya praktek lagi di praktek 1 untuk border, kemudian praktek kedua yaitu background image. Jadi teman-teman belajar mengenai background image, kemudian praktek 3 yaitu bayangan, kemudian praktek keempat yaitu menggunakan hyperlink. Kemudian yang kelima, praktek 5 yaitu external style. Nah, silakan dicoba untuk ketik ulang shortcut pada poin. Kemudian untuk tes akhirnya ketik ulang shortcut poin E dan modifikasi sekreatif mungkin. Kemudian tambahkan border pada setiap bagian style.css-nya. Kemudian apa output yang dihasilkan, kemudian dianalisis. Kumpulkan dalam bentuk PDF dengan format dim kemudian nama. Silahkan untuk dikerjakan tugas CSS-nya. Selamat mengerjakan. Mungkin itu aja untuk penjelasannya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penjelasan. Mungkin itu saja saya akhiri. Tapi sebelumnya silahkan untuk presentasi
presensi, jangan sampai terlewatkan. Ini itu aja untuk pertemuan minggu kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.